SAW tidak mampu membedakan antara satu surah dengan surah yang lainnya, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan Bismillahirrahmanirrahim untuk memisahkan antara ayat-ayat atau surah-surah tersebut. Dan yang menunjukkan bahwa surah Al-Fatihah tidak termasuk di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini namanya hadis qudsi, ya. Melalui jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan antara Al-Qur'an Al-Karim dengan hadis qudsi bahwa kalau seorang baca Al-Qur'an akan dihitung pahalanya huruf per huruf. Huruf per huruf adalah ibadah. Nah, sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an Al-Karim. Hadis qudsi tidak demikian. Sebagian para ulama juga ada yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an Al-Karim lafaznya dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis qudsi lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah mengungkapkan, mentakbir apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada perbedaan-perbedaan yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qasamtu salata baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Aku telah membagi salat antara aku dan hambaku. Dan bagi hambaku dia akan mendapatkan apa yang akan dia minta dalam salat tersebut. Fa idza qala, maka apabila hamba itu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Tapi Allah Azza wa Jalla sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW langsung menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka aku pun menjawab, yakni Allah Subhanahu wa taala menjawab, hamadani abdi, hambaku telah memberikan pujian padaku. Kalau hambaku mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, asda alayya abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Apabila hambaku mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Apabila hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini antara aku dengan hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang akan dia minta. Apabila hambaku mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini untuk hambaku, khusus untuk hambaku, maka baginya akan dia dapatkan apa yang telah dia minta tersebut. Hadis ini hadis yang sahih yang terdapat dalam riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalaulah bismillahirrahmanirrahim termasuk dari surah Al-Fatihah, tentunya akan disebutkan pada awalnya. Nah, dan tidak ada hadis-hadis yang sahih dalam hal ini yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara jelas menyatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat dari Al-Fatihah. Sehingga kalau demikian kaum muslimin rahimakumullah, tak kala kita mengetahui bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dari surah Al-Fatihah. Sedangkan yang disebutkan di dalam mushaf-mushaf yang beredar di negara kita sekarang ini, mereka masukkan
Bismillahirrahmanirrahim ke dalam surat Al-Fatihah. Dan ini memang salah satu pendapat, ya. Kita tidak mengingkari adanya perselisihan. Namun kalau kita menyatakan bahwa berdasarkan pendapat yang rajih, basmalah tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah. Sementara kita mengatakan bahwa surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Kalau kita menghitung tanpa basmalah, berarti di sini hanya ada 6 ayat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Yang kedua, Maliki Yaumiddin. Yang ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keempat, Ihdinas siratal mustaqim. Yang kelima, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang keenam. Hanya 6 ayat. Nah, lalu apa jalan keluarnya? Mereka, para ulama, yang menetapkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ke dalam surat Al-Fatihah. Mereka menetapkan bahwa di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah ini, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini ada 2 ayat yang mestinya dipisah. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini 1 ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini ayat yang terakhir. Jadi sampai an'amta 'alaihim ini 1 ayat, ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini ayat yang ke-7. Nah, dan ini telah diriwayatkan dari beberapa tabi'in dan dari para sahabat, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, menetapkan bahwa ayat yang ke-6 adalah sampai kepada firman-Nya Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sedangkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin adalah ayat yang ke-7. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Qurtubi, demikian pula Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ikhwan fillah, a'azzakumullah. Kita mulai memasuki ayat per ayat yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk memisahkan antara surah-surah sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi dari perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dari sini kita pun mendapatkan faedah di mana Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ditambah lagi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau apabila beliau hendak mengirimkan surat ke raja-raja, ke Kaisar atau ke Kisra, ke raja-raja, untuk diajak mereka kembali pada jalan Allah dan mereka masuk ke dalam Islam, maka tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat melainkan selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di antara yang terdapat dalam Sahih Bukhari sebagai salah satu bukti, di dalam jilid yang pertama Bada'ul Wahyi akan dijelaskan di sana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat kepada Raja Herakles, salah seorang raja Romawi pada waktu itu berkuasa. Dan di dalam suratnya tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ditambah lagi bahwa ternyata ini bukan hanya amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini merupakan amalan para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam yang telah kita sebutkan dalam surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menulis dalam suratnya Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga para ulama salaf dan bahkan telah menjadi kesepakatan mereka, apabila seseorang hendak memulai suatu amalan, memulai suatu pekerjaan, ya, seperti menulis surat, ataukah mengarang satu kitab, ataukah memulai muhadarah ceramah, hendaklah mereka memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengharapkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-namanya. Dengan
menyebut bismillahirrahmanirrahim. Jangankan itu, jangankan seperti kita mengamalkan ibadah seperti ini, membentuk majelis taklim, ataukah menulis kitab, ataukah menulis surat dan yang semisalnya. Bahkan dalam perkara mendatangi istri, dalam hal bersetubuh, Rasulullah SAW menganjurkan seseorang untuk mengawalnya dengan basmalah. Disebutkan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW, "Idza arada ahadukum ayyatiya ahlahu falyaqul Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana." Bismillah, dengan nama Allah. Lalu kemudian beliau menyebutkan doa. Tatkala makan, Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengucapkan basmalah. Ya gulam, samillah. Beliau katakan pada seorang anak kecil, wahai anakku, hendaklah kamu mengucapkan nama Allah. Ucapkanlah bismillah. Dan dalam banyak perbuatan, ya, ketika mengawali ibadah, mengawali suatu amalan, untuk memulainya dengan basmalah. Ikhwan fillah, azakumullah, bismillahirrahmanirrahim. Ini diawali dengan huruf ba, bi. Kalau di dalam bahasa Arab, ba dinamakan harfu jar, huruf jar. Yang apabila huruf jar ini masuk ke dalam satu kata, yang kata setelahnya itu biasanya di kasrah. Bismi. Tidak boleh kita mengatakan bismu, bisma, bismi. Itu namanya huruf jar. Nah, huruf jar ini di dalam bahasa Arab, kalau dimasukkan ke dalam kalimat,